Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Esa Hergatama. Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat flowchart. Flowchart itu sendiri adalah gambaran dari sebuah proses. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membuat halaman UI dari latihan dan kuis. Di sini kita telah mendesain halaman dari latihan dan kuis. Bagaimana cara menggenerate ini menjadi sebuah flowchart? Pada prinsipnya, flowchart itu adalah gambaran dari proses. Ingat, gambaran dari sebuah proses. Nah, ini bisa menggambarkan proses-proses yang nantinya banyak gitu ya. Bisa kalian gambarkan untuk proses registrasi, proses login, proses pengiriman barang, proses pengambilan uang di ATM. Jadi flowchart itu bisa digunakan untuk menggambarkan proses. Nah, pada pertemuan ini kita akan menggambarkan proses dari latihan ataupun kuis. Nah, di sini adalah flowchart dari sistem penilaian kuis yang telah saya buat. Di sini ada kotak-kotaknya gini ya. Kotak-kotaknya ini artinya apa? Oke, di sini saya terangkan. Nah, perlu kalian ketahui simbol-simbol ini punya banyak makna, tapi tidak semuanya simbol-simbol ini digunakan pada suatu flowchart. Jadi nggak mungkin semuanya dipakai dalam satu flowchart, tapi mungkin aja. Tapi pada umumnya kita menggunakan apa aja sih? Nah, yang pertama adalah flow direction symbol. Nah, ini simbol dari arahnya. Ini garis tanda panah dengan hitam di dalamnya. Terus ada yang sering digunakan ada terminator simbol, ini untuk mengidentifikasi start atau stop. Terus ini ada processing simbol, ini untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah pengolahan ataupun suatu proses. Yang kemudian ada simbol dari decision, ini bentuknya adalah kotak tapi jadi ketupat. Terus ada input-output, ini digambarkan dengan jajaran genjang. Jadi sebenarnya yang sering dipakai tuh yang itu aja. Jadi ada flow direction, ada terminator simbol, terus ada processing simbol, ada simbol decision, sama simbol input-output. Itu yang sering kita pakai. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari halaman kosong. Jadi pertama kita buka Draw.io-nya. Draw.io ini adalah sebuah website yang bisa digunakan untuk membuat flowchart ataupun sitemap tanpa perlu diinstal. Jadi kita klik Create New Diagram, kita pilih yang kosong aja biar kita bisa otak-atik ya. Sini saya kasih nama flowchart 2 karena tadi sebelumnya udah saya coba-coba. Oke, kita mulai dengan suatu proses yaitu start dan stop atau mulai ataupun stop. Jadi kita mulai dengan rounded rectangle di sini. Kita mulai di sini mulai atau di sini stop. Jadi ini adalah sebuah proses di mana yang dapat mengidentifikasi ketika ini adalah simbol untuk mulai, ini adalah simbol untuk stop. Jadi kalau udah nyampe ini berarti udah stop ataupun baru mulai. Oke, kemudian kita mulai dengan proses pengidentifikasian nilai. Jadi kan kita baru mulai pasti skornya 0, tapi nggak dikasih tahu pastinya. Nah, di sini kita kasih dengan sebuah proses identifikasi bentuknya kotak. Di sini kita identifikasi di sini adalah nilai sama dengan 0. Oke, ini jalan background tanpa diketahui oleh user. Setelah itu, user akan memilih jawaban dari soal yang telah ditampilkan. Di sini ada pilihannya 1 sampai 5 untuk soal nomor 1. Jadi di sini kita akan proses, yaitu bentuknya akan input ataupun output. Jadi di sini kita akan pilih yang bentuknya jajaran genjang. Kita pilih jawaban. Ya, pilih jawaban. Nah, pilih jawaban ini kan pastinya akan terbagi dua ya, benar ataupun salah. Ya kan? Jadi oleh karena itu kita pakai yang bentuknya decision atau bentuknya diamond ini. Nah, kita pilih kita jawaban benar, tanda tanya. Nah, kalau benar apa yang dilakukan? Kalau salah apa yang dilakukan? Jadi kalau dia benar, maka yang kita lakukan adalah di sini nilai
sama dengan nilai plus 10. Gitu. Untuk setiap soal yang benar kita kasih nilai 10. Nah, setelah itu kita tampilkan di sini adalah tampilkan nilai. Karena tadi ini adalah simbol dari input dan output, jadi bentuknya jajaran genjang. Di sini kita rapihin dikit dulu. Tampilkan nilai. Oke, jadi secara garis besar outline-nya seperti ini. Jadi kita mulai aplikasinya, kita mulai halaman kuisnya. Kita identifikasi dulu, kita inisialisasi dulu bahwa nilainya adalah 0. Terus kemudian user akan memilih jawaban, ya, pilih jawaban. Nah, pilih jawaban ini akan berakibat jawabannya benar atau enggak. Kalau jawabannya benar, di sini kita kasih tulisan ya, gitu ya. Kalau jawaban benar, ya, nilai sama dengan nilai plus 10. Ketika jawaban itu salah, maka di sini ke kanan kita bikin lagi. Di sini adalah ke kanan sini, kita rapihin. Kita tarik ini ke sini. Nah, jika jawaban benar, ya nilainya plus 10. Jawabannya di sini salah, berarti saya sini klik salah. Jawaban benar, tidak. Nah, langsung tampilkan nilai. Kalau jawabannya benar, berarti plus 10 dulu baru tampilkan nilai. Baru kita ada di akhir sesi yaitu stop. Jadi sini kita stop. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran flowchart dari aplikasi multimedia interaktif yang kita buat. Tapi pada prinsipnya flowchart ini dibuat pada tahapan awal ya. Nah, ini kita reverse engineering aja untuk mengetahui bagaimana sih bentuk flowchart dari aplikasi multimedia interaktif, khususnya di bagian dari kuis ataupun latihan. Oke, untuk kita save, kita seleksi aja segimana yang mau kita simpan. Kita send to back di sini. Nah, di sini kita kasih nama biar lebih jelas. Misalnya di sini adalah flowchart. Flowchart apa nih biar jelas? Itu flowchart dari kuis gitu. Jadi kalian bisa tahu kalau ini adalah flowchart dari kuis. Kita bold, kita gedein. Oke, terakhir kita simpan dengan cara file, export to JPEG. Export, kita pilihnya ke device aja karena untuk kita masukkan ke komputer kita langsung. Nah, nanti dia akan simpan. Nah, ini adalah hasil dari flowchart yang telah kita buat untuk halaman latihan atau kuis. Oke, itu aja tutorial dari saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.